Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan kitab Kasyifatus Saja, sarah dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Jawi. Adapun kitab Safinahnya itu karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa musannif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Faslun fil wudu'i, pasal menerangkan wudu. Bahwa adapun wudu di sini al-musamma yang disebut juga bil mutahhir, dengan nama al-mutahhir yang mensucikan, ar-rafi'i yang menghilangkan hadas. Wal mu'tamadu, adapun pendapat yang bisa dipegang, pendapat yang kuat yang dipakai pegangan, annahu bahwasanya wudu itu ma'kulul makna, sesuatu yang ma'kulul makna, maksudnya bisa dipahami maknanya, bisa diterima oleh akal, oleh nalar, logis, masuk akal. Lianna sholata, karena sesungguhnya sholat, munajatur Rabbi ta'ala, yaitu bermunajat kepada Tuhan yang maha tinggi. Fatuliba, maka dituntut at-tanzifu, untuk membersihkan diri, li ajliha, ketika akan melaksanakan sholat, karena arah-arah sholat. Wa inna makhtuso, dan sesungguhnya dihususkan ar-ra'su, kepala, bil masih, dengan mengusap, lisatrihi, karena tertutupnya kepala, goliban, pada umumnya. Faktubia, maka dicukupkan, fihi, di dalam kepala, bi adna toharotin, dengan bersuci yang paling rendah, yaitu hanya cukup mengusap saja tanpa perlu membasuh. Wa khussat, dan dikhususkan al-a'dha'u al-arba'atu, anggota-anggota yang 4, bidzalika, dengan basuhan, li'annaha, karena sesungguhnya anggota yang 4 tadi, mahalluk tisabil khotoya, yaitu tempat-tempat atau ya anggota-anggota yang menjadi iktisab al khotoya, menjadi pelaku kesalahan, anggota-anggota yang dilakukan, yang dilibatkan ketika melakukan kesalahan. Tangan, wajah, ya maksudnya ada mulut, mata di dalam wajah itu, termasuk telinga, kemudian kaki. Itu kan anggota yang senantiasa menjadi perantara, alat untuk melakukan kesalahan. Auli anna Adam, atau karena sesungguhnya Nabi Adam itu masya, berjalan, ila syajarati, menuju ke pohon yang dilarang, birijlaihi, dengan kedua kakinya, watana wala minha, dan juga meraih buah dari pohon itu, biadaihi, dengan kedua tangannya, wa akala minha, dan memakan minha, dari pohon itu, bifamhi, dengan mulutnya yang itu ada di wajahnya, wa massa, dan mengusap roksuhu, kepala Nabi Adam, warokoha, terhadap daun yang ada di pohon tersebut. Wa mujibuhu, dan adapun hal-hal yang mewajibkan terhadap wudu, al hadatsu, yaitu hadas, ma'al qiyami, beserta untuk mendirikan, ila sholati, untuk menuju sholat, wa nahwiha, dan seumpamanya sholat. Wakila, dan diucapkan dan juga dikatakan pendapat lain, al qiyamu faqat, yang mewajibkan wudu itu hanya al qiyam, ketika hendak mendirikannya sholat. Wakila al hadatsu faqat, ada lagi yang mengatakan pendapat lain, yang mewajibkan wudu itu ya hadasnya, adanya hadas saja. Bima annahu, dengan makna bahwa sesungguhnya idza fa'alahu, ketika seseorang melakukan wudu, waqa'a, maka wudu tersebut wajiban, itu wajib. Sawaun, sama saja, ada khola fi sholati amla, baik itu ia akan melaksanakan sholat atau tidak.
Wal qiyamu adapun mendirikan ila sholati menuju sholat syartun yaitu menjadi syarat fi fawriyatihi terhadap seketikanya wudu, pelaksanaan seketikanya wudu. Wan qita'ul hadasi dan adapun terputusnya hadas syartun yaitu syarat fi sihhatihi dalam sahnya wudu. Furudul wudu'i adapun fardu-fardu wudu walau kana al-wudu'u manduban walaupun wudunya tersebut sifatnya sunnah tetap memiliki kefarduan. Arkanuhu maksudnya adalah rukun-rukun wudu. Baik fardu atau rukun itu ya di sini sama saja. Sitatun yaitu 4. Wa'abbaro dan mengisyaratkan memberikan bahasa ibarah al-musannif bil fardi dengan kata fardu huna di sini bukan dengan arkan. Wa fi sholati dan di dalam sholat itu bil arkan dengan kata arkan. Kenapa di dalam wudu itu fardu tapi di dalam sholat itu arkan? Li'annahu lamam tana'a tafriqu af'ali sholat kana ka haqiqatin wahidah murakkabatin min ajza'in. Li'annahu karena sesungguhnya lamam tana'a ketika tercegah tafriqu af'ali sholati memisah pekerjaan-pekerjaan sholat kanat maka terbukti hakikat sholat pekerjaan sholat itu ka hakikatin wahidatin seperti hakikat yang satu murakkabatin yang tersusun min ajzain dari beberapa bagian. Panasaba maka pantas adu ajzaiha menghitung bagian-bagian daripada sholat arkanan terhadap beberapa rukun. Bikhilafil wudu berbeda halnya dengan wudu li anna kulla fi'lin minhu ka ghuslil wajhi mustaqillun binafsi. Karena sesungguhnya setiap pekerjaan dalam wudu seperti misalnya membasuh wajah itu ya tersendiri, mustakil, terpisah binafsihi dengan sendirinya. Wa yajuzu tafriqu af'alihi dan diperbolehkan memisahkan pekerjaan-pekerjaannya. Fala tarkiba fihi maka tidak ada tarkib, tidak ada ketersusunan dalam wudu. Seperti itu. Jadi kalau dalam sholat kan ketika seseorang sudah takbiratul ihram ya dia harus membaca Al-Fatihah. Ketika sudah itu ya dia harus melakukan ruku. Jadi setelah selesainya membaca Fatihah dia harus melakukan ruku. Setelah ruku ya dia harus i'tidal. Tapi dalam wudu ketika sudah membasuh wajah dia tidak harus langsung membasuh tangan. Dia boleh melakukan apa dulu misalnya hal-hal yang lain. Seperti itu. Al-awwalu adapun yang pertama an-niyat yaitu niat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ada dawuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in dan pastinya bagi setiap orang itu sesuatu nawa yang berniat ia terhadap sesuatu tersebut. Waqala dan berkata Imam Pasni ai innama tuhsabu at-takalifu syar'iyyah al-badaniyah. Maksudnya adalah innama tuhsabu pastinya dihitung dianggap at-takalifu hal-hal yang menuntut tuntutan-tuntutan asyariyatu yang berupa syara al-badaniyatu yang bangsa badan aqwaluha baik itu ucapan-ucapannya wa af'aluha dan juga perbuatan-perbuatannya as-shadiratu yang muncul minal mu'minina yang timbul minal mu'minina dari orang-orang mukmin idza kanat biniyah ketika ada dengan niat sesuatu yang berupa amal badannya menjadi ibadah ketika diiringi dengan niat idza kanat biniyatin wa innamal likulli imri'in jaza'u manawahu dan pastinya bagi setiap orang jaza'u ma yaitu adapun balasan sesuatu nawahu yang ia berniat untuk melakukan hal tersebut. In khairon fa khairun jika dia berniat melakukan kebaikan fa khairun maka balasannya pun kebaikan. Wa in saron dan jika
berniat melakukan keburukan, fasarun, maka balasannya pun keburukan. Intaha, selesai perkataan Imam Al-Fasni. Wa takunu an-niyatu inda awwali ghusli juz'in minal wajhi, dan adanya niat itu ketika membasuh bagian daripada wajah. Sawa'un kana dzalika al-awwalu min a'lal wajhi. Sama saja baik itu yang awal itu dari atas wajah, au wasatihi atau dari tengah wajah, au asfalihi atau dari bawah wajah. Wa inna ma wajaba qarnuha, pastinya wajib membersamakan niat bidzalika dengan basuhan wajah, liyu tada bil magsuli la liyu tada biha, agar dihitung dianggap dengan yang dibasuhnya, bukan agar dianggap dengan niatnya. Jadi bukan untuk penganggapan niat, tapi untuk penganggapan basuhan wajah. Karena basuhan wajah itu memang untuk melakukan wudhu. Jadi membasuh wajah itu memang tujuannya untuk melakukan wudhu. Walau gusila juz'un minhu qoblaha, jika seseorang sudah membasuh wajah tapi tidak ada maksud untuk melakukan wudhu, tidak ada niat sebelum membasuh wajah tersebut. Jadi sudah membasuh wajah tapi belum ada tujuan untuk wudhu, wajaba, maka wajib i'adatuhu, mengulangi basuhannya, ba'daha, setelah berniat. Wajib ada basuhan yang memang diiringi dengan niat. Wa kaifiyatuha kama qalahu al-Hisniyu in kana al-mutawaddi'u saliman la illa tabi. Tata caranya seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Al-Hisni, jika seumpamanya orang yang berwudu itu orang yang saliman, orang yang selamat, la illata, tidak memiliki penyakit, tidak ada penyakit bihi padanya, ayyanwiya ahada salasati umurin, yaitu berniat salah satu daripada 3 hal. Ahaduha, yang pertamanya, ayyanwiya raf'al hadas, berniat menghilangkan hadas, awit taharah, atau bersuci anil hadas, dari hadas, awit taharah li shalah, atau bersuci untuk melaksanakan sholat. Asani, yang kedua, ayyanwiya istibah atas sholat, berniat untuk membolehkan sholat, au goyriha, atau selain sholat, mimma, dari hal-hal yang la yubahu, yang tidak diperbolehkan hal tersebut, illa bitoharoti, kecuali dalam keadaan suci, kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Jadi misalnya niat untuk membolehkan menyentuh mushaf misalnya, itu niatnya, tidak mesti memang tujuan untuk niat wudu, bukan tujuan untuk bersuci, tapi niat untuk membolehkan hal-hal yang tadinya tidak diperbolehkan ketika tidak punya wudu. As-salisu, ada pun yang ketiga, ayyanwiya, yaitu berniat seseorang fardul wudu'i, melaksanakan fardu wudu, aw ada al wudu'i, atau melaksanakan wudu, awil wudu'a, atau hanya berniat wudu. Wa in kana an-nawi sabiyan aw mujaddidan, walaupun orang yang berniat itu sobian, seorang anak kecil, aw mujaddidan, atau memang wudunya wudu yang diperbarui, tetap niatnya niat yang salah satu dari yang 3 tadi. Amma sahibud darurati, adapun orang yang memiliki kemadaratan, orang sahibud darurah, kasalisil bauli, seperti misalnya orang yang beser terus menerus kencing, keluar air kencing, wanawi, dan seumpamanya, fala takfihi, maka tidak cukup kepadanya niyatu raf'il hadasi, niat menghilangkan hadas, awil taharati anhu, atau bersuci dari hadas. Jadi tidak bisa dia berniat menghilangkan hadas, karena ya hadasnya terus menerus muncul, beser, terus menerus keluar air kencing, 1 tetes 2 tetes, atau misalnya keluar kentut terus menerus yang tidak bisa dikondisikan. Nah, itu kan dia memiliki kedaruratan, tidak bisa berniat menghilangkan hadas karena hadasnya terus menerus muncul. Di anna wudu'ahu mubihun, karena sesungguhnya wudunya itu mubihun, sesuatu yang membolehkan, la rofiun, bukan yang menghilangkan. Yang membolehkan sholat, bukan yang menghilangkan hadas, bukan. Wa ammal mujaddidu, dan adapun orang yang mujaddid, orang yang memperbaharui wudu, payam taniu alaihi niyatur raf'i wal istibaha awit wa taharah. Dan adapun orang yang mujaddid itu orang yang tadi memperbaharui wudu,
itu tercegah kepadanya niat menghilangkan hadas atau niat istibahah membolehkan wa taharah dan bersuci anil hadas. Sehingga niatnya apa? Niatnya niat wudu saja. Wa kadza at-taharatu lis-shalah. Begitu pula bersuci untuk melaksanakan salat. Seperti halnya diutarakan dikatakan oleh Imam Asy-Syaubari. Wala budda ayyastahdira dzatal wudu'il murakkabata minal arkan, dan mesti menghadirkan wudhu yang memang tersusun dari rukun-rukun. Wa yaqsida, dan bermaksud fi'la dzalikal mustahdari, bermaksud mengerjakan yang dihadirkan tersebut, dari pertama basuhan wajah, tangan, mengusap kepala sampai membasuh kaki, itu dihadirkan dalam terbayang akan melakukan wudhu yang seperti itu begitu. Naam, benar, launawa, jika seseorang berniat rob al hadasi untuk menghilangkan hadas kafa maka cukup. Wa illam yastahdir madzukiro, walaupun tidak hadir, tidak terbayang sesuatu yang tadi disebut, litadammuni rob il hadasi lidzalika, karena mengandungnya menghilangkan hadas, lidzalika untuk yang tadi murakkabah, zatal wudu al murakkabah, seperti itu. Tanbihun, ada suatu peringatan tambahan. An-niyatu, lapad an-niyah bitasdidil ya'i, dengan tasdid ya, min nawa, dari lapad nawa, bimakna qasoda, dengan makna lapad qasoda, bermaksud. Wal aslu nawiyatun, asalnya itu lapad nawiyatun, kulibat diganti al wawu, ya wawunya yaan dengan iya, nayyatun. Wa udgimat fil ya'i, diidgomkan kepada iya, nayyatun. Wa takhfifuha lugatun kama hakah al azhari, dan diringankan nayatun, jadi tadinya nayatun, seperti yang dihikayatkan oleh Imam Al-Azhari, min wana yani idza bata'oh. Adapun mentahfifkan jika lapad niyah tidak diniyah, bukan niyah tapi niyah tanpa ditasydid, itu seperti halnya dihikayatkan oleh Imam Al-Azhari, itu dari lapad wana yani idza abto'a, ketika seseorang abto'a, telat, li'annahu yahtaju fi tashihiha ila nau'i ibta'in, karena sesungguhnya dibutuhkan untuk sahnya niat itu ila nau'i ibta'in, terhadap warnanya pekerjaan yang telat. Ayat adami mubadaroh, maksudnya tidak adanya tergesa-gesa. Asani ghuslul wajhi wallahu a'lam.